Dianya Rabbul Alamin. Jadi di samping Allah menciptakan alam semesta, Allah pun subhanahu wa ta'ala juga kemudian membekali makhluk ini dengan petunjuk ya, itu juga dari rububiyahnya. Nah, rububiyah ini dua, ada rububiyah umum ya, ada rububiyah khusus. Mendidik, mengatur secara khusus ya, seperti mendidik dan para nabi adalah pendidikan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mendidik secara khusus para hambanya sehingga mereka beriman ya, percaya Quran, melaksanakan sholat, puasa ya. Ini adalah apa? Rububiyah Allah secara khusus. Rububiyah Allah secara khusus inilah yang kita sebut rahim itu. Sementara rububiyah Allah secara umum itulah yang disebut rahman ya. Itu yang disebut rahman ya. Jemaah rahmati Allah subhanahu ya, wa ta'ala ya. Makanya Ibnu Abbas sendiri menyatakan Ar-Rahmanir Rahimi ya, kata beliau ismani raqiqani ya, dua nama Allah itu adalah menunjukkan kelembutan, tetapi yang terakhir jauh lebih lembut dibanding yang pertama ya. Kenapa jauh lebih lembut kata yang pertama? Karena Rahman memberikan seluruh makhluk hak-haknya ya, memberikan seluruh makhluk rahmatnya, termasuk antara muslim dan kafir ya, sampai mereka kemudian mendapatkan semua hak-hak tersebut hingga habis jatah hidupnya ya. Itu yang disebut tadi tarbiyah ya. Sementara ya, rahim ini adalah terus mengawal, mendidik sampai seluruh makhluk berfungsi sebagaimana seharusnya, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Di surah Al-A'raf ya, di surah Al-A'raf Allah sebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai', sungguh rahmatku mencakup seluruh atau segala hal ya. Ini kemarin kita bilang bahwa Rabbul Alamin itu cakupan rahmat dan rububiyah Allah mencakup seluruh dan segala alam. Rabbul Alamin ya. Ayatnya diantaranya ini ada wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bergerak ataupun diam berfungsi sebagaimana ya, diciptakan, kecuali itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di surah Ar-Rum ya, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fanzur ila athari rahmatillah, kalian perhatikanlah ya, pengaruh-pengaruh dan bekas-bekas Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi setelah kematiannya ya. Ini kita udah bilang kemarin bahwa makna rububiyah itu yang kaitannya dengan Rahman di sini, yaitu menghidupkan makhluk dari kematiannya atau dari ketiadaannya ya. Termasuk ini adalah makna rahmat ya. Disebutkan fanzur ila athari rahmatillah, kalian perhatikanlah efek pengaruh bekas-bekas rahmat Allah Subhanahu wa taala, diantaranya kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini setelah kematiannya. Wallahu alam, setelah kematiannya adalah setelah musim kering ya, seperti kita pahami ketika dalam jangka waktu yang lama ya, hujan tidak turun di bumi ini, terjadi kekeringan, maka terjadi apa? Kematian seluruh ya, tanaman, mengering ya, itu yang disebut kematian ya. Lalu kemudian Allah hidupkan dengan menurunkan hujan. Nah, kehidupan ini adalah bagian dari rahmat Allah. Makanya hujan pun ya Allah sebut sebagai rahmat ya. Ya, jadi disebutkan sebagai rahmat.
Inna dzalika lamuhyil mauta. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan sesuatu dari kematiannya, ya, termasuk mengeluarkan kehidupan dari kematian, dari biji-bijian yang mati lalu kemudian setelah ia ditanam lalu kemudian hidup dan seterusnya, ya. Begitupun buah yang hidup lalu di dalamnya ada biji yang mati. Nah, kata Allah, dzalika lamuhyil mauta. Itulah Allah sang Rabb yang menghidupkan kematian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Di ayat yang lain di surah Luqman, ya, di surah Luqman, ya, ini jelas terbaca, ya kan ya? Ya. Kalau kelihatan coba kita baca sama-sama. Ya. Saya dulu baru bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahir wa batina. Iya, masih maknanya sama. Allah mencoba menggugah kita. Alam tarau, tidakkah kalian memperhatikan annallaha, bahwasanya Allah sakhkhara lakum ma fis samawati. Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian semua segala apapun yang ada di langit itu. Ya, kita pernah menyebutkan bahwa kata taskhir di Quran, sakhara, itu menundukkan, artinya mengatur semuanya sehingga berada di posisi yang paling tepat, ya, sehingga tidak terlalu jauh misalnya dari matahari sehingga terlalu kedinginan, atau terlalu dekat ke matahari sehingga terlalu kepanasan, ya. Sehingga Allah yang mengatur semua sistem itu sehingga semuanya berfungsi dengan sempurna layaknya sekarang, sehingga memberikan kenikmatan hidup bagi kita secara bebas tanpa bersusah payah berlebihan gitu. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada kalian ni'amahu, segala nikmatnya. Zahirah, baik nikmat lahir, ya. Nikmat lahir ini adalah segala fasilitas, ya, wa batinah, ya, maupun segala, ya, nikmat-nikmat berupa keimanan itu, ya, itu yang disebut ke apa, batin, ya, nikmat yang hanya dipahami oleh orang-orang beriman, ya, yang susah dipahami oleh orang naudzubillah tidak mengerti spiritual dan keimanan, ya. Nah, di ayat yang lain surah Nahl, min ni'mah, tidak ada nikmat apapun itu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumud durru, ya, namun jika kalian ditimpa oleh musibah, fa ilaihi taj'arun, lalu kalian hanya kembali kepadanya meminta perlindungan. Ya, kita sudah pernah sebutkan bahwa salah satu bentuk rahmat Allah adalah memberikan kita fitrah, ya. Fitrah pertama dan utama itu kita selalu mencari pelindung, ya, pembela, karena kita merasa berada di sebuah wilayah yang membuat kita terancam dari hal-hal yang lebih besar dari kita. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga punya fitrah, ya, mencoba mencari penolong, ya, penolong yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita tidak bisa sendirian, ya. Nah, itulah yang disebut Allah.
kita juga secara fitrawi ya, membutuhkan sesuatu yang kita cintai sepenuhnya, ya, yang tidak ada cacatnya, ya. Dan yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhasil menemukan Allah sebagai zat yang sempurna itu, maka kita akan mencari selainnya sebagai pengganti Allah, kita syirik itu. Ya, nauzubillah. Ya, jadi kalau bukan bentuknya adalah hawa nafsu, ya, yang kita sebut memuji diri, ujub, ya, bisa juga bentuknya adalah rendah diri tapi kemudian mengandalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang lain Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallah, kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian dipastikan tidak mampu untuk kemudian. Ghafurur Rahim. Ya. Salah satu makna Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman itu adalah Allah Ghafur. Ya. Allah Ghafur. Ghafur itu menutupi kesalahan dan mengampuni kesalahan, ya, dengan suatu hikmah, ya, suatu hikmah. Itu juga makna Rahman, ya, terutama di muka bumi ini. Contohnya begini, ya, ini udah sering kita sampaikan, ya. Dan ada istilah dosa maksiat, ya kan? Ada maksiat, ada dosa, ada lagi pahala, ya, dan seterusnya, ya. Dan kita sebutkan bahwa salah satu bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampun itu ketika Allah terus membiarkan orang-orang yang berdosa dan bermaksiat, ya, tidak diberikan sanksi secepatnya, ya. Ini yang kita sebut Allah mengampuni sebelum kita minta, ya. Walaupun kita bahasakan selama ini sebagai istidraj itu, ya, terlulur oleh Allah, ya. Baru kemarin, ya, ketika kita ngumpul sama teman-teman, ya, pesantren, ya, kita bercerita gitu, ya, tentang teman-teman kita. Di antaranya misalnya teman-teman pesantren kita, ya, yang dulu bisa jadi di pesantren kita akui misalnya ketulusannya, bisa kita akui prestasinya. Namun setelah misalnya 10 tahun, 20 tahun kita berpisah, ya kan gitu ya. Kadang kemudian kita ngumpul yang kita sebut sebagai reuni itu, ya. Lalu kita ngobrol-ngobrol, itu siapa si ini, kan apa kegiatannya. Macam-macam kita temukan, Pak. Ada yang dulu cerdas tapi nggak lanjut kuliah misalnya, ya kan. Ada yang dulu biasa-biasa tetapi ternyata, ya, kuliah, ya. Ada juga yang dulu misalnya di pesantren penghafal, hafalannya begitu lancar, tapi belakangan di sini setelah selesai pesantren tahfiz, lalu nauzubillah termasuk di bisnis, akhirnya sholat aja kagak, ya. Jadi begitu berubah-berubahnya suara itu, ya. Mahalnya yang namanya keimanan, ya. Ada yang kita dulu lihat tidak pas SMA, kita tidak percaya dia suatu saat dia tobat, pas belakangan ketemu, ternyata makin hari dia makin istiqomah. Sementara ada dulu yang kita anggap sebagai baik, belakangan malah apa istilahnya? Melenceng, ya kan? Nauzubillah gitu. Ya, nauzubillah. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala makna Rahman diantaranya adalah yaitu menunda, yang kita sebut bahasanya mengampuni. Ya. Sering kita sebutkan di surah Al-Kahfi itu, wa rabbuka dzur rahmah. Sungguh Allah Rabbmu itu sang pemilik kasih sayang. Walau yu'akhidhuhum bima kasabu, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sanksi, ya, dengan dosa dan maksiat manusia, la ajjala lahumul adzab, sudah pasti akan disegerakan ke mereka semua. Ballahum mau'id, tidak memakai sistem, ya, menyegerakan, tetapi Allah ampuni gitu, ya, bahasanya Allah tunda, ya. Ballahum mau'id, Allah hanya menunda ke sebuah waktu, ya. Kalau sudah tiba waktunya, lam yajidu min dunihi mau'ila, mereka tidak akan bisa mampu mengelak kalau sudah saatnya kayak gitu, ya. Oleh karena itu dibiarkannya misalnya kayak
iblis ya hingga hari ini tetap maksiat, bahkan mempengaruhi seluruh makhluk, ya itu tidak berarti bahwa Allah tidak ini, tapi Allah hanya menunda mereka. Ada waktu ya yang Allah berikan hingga nanti saatnya Allah akan azab iblis di zamannya gitu. Nah, makanya Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di sini kita kadang ya ribetnya itu ketidakmampuan kita merasakan ya bahwa kita di saat nauzubillah kita mulai futur ya, turun imannya ya, lalu mulai ya menyimpang dalam kemudian meninggalkan ya sholat misalnya, bahkan ada perempuan nauzubillah buka jilbab lagi gitu ya, yang tadi kejilbaban dan seterusnya ya. Kadang ketika itu terjadi nauzubillah kita ya makin tidak mengerti bahwa ya ketika kita menjauh dari Allah, walaupun bisa jadi secara duniawi kelihatan sukses ya, kita kadang lupa bahwa itu adalah istidraj ya, kita lupa itu adalah istidraj. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu di sini kita harus hati-hati ya, ketika kemudian secara duniawi kita terus tidak ada apa-apa di saat nauzubillah kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah ya bagi kita ketika Allah masih terus menunda kita walaupun sebenarnya kita sudah berdosa. Ya. Kalau iblis saja ditunda, maka bagaimana dengan kayak kita yang dosa kita tidak seberat iblis. Ya. Tidak seberat iblis, namun demikian di balik itu kita harus hati-hati karena itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Ya. Termasuk labadnya ketika kita tidak merasakan nikmat iman. Kita tidak lagi merasakan nikmatnya tilawah, kita tidak lagi merasakan nikmatnya sholat gitu ya. Kita tidak lagi merasakan nikmatnya ta'lim dan seterusnya ya. Nauzubillah. Itu adalah bentuk bahwa kita udah mulai drop dan seterusnya itu. Ya. Nah, makanya Allah sebagai Maha Pengampun ya, di antara pengampunnya adalah memberikan kepada kita ya, di saat kita ya, berdosa. Ya. Ada buah hadis, nah ini riwayat Muslim. Ya. Adnaba abdun zanban, ada seorang hamba yang melakukan dosa. Faqala, lalu dia menyesal ya, seperti kita sebutkan taubat itu adalah penyesalan hati yang diikuti dengan ucapan lidah astagfirullah, yang kita lanjutkan dengan perbaikan diri ya. Ini adalah abdul zanban, seorang hamba melakukan dosa. Faqala, lalu dia ya menyesal dengan hatinya, lalu menyatakan Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala ya menyatakan adnaba abdi dzanba, hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban, lalu dia menyadari sepenuhnya bahwa dia punya Rabb yaghfiru dzanba, yang mengampuni dosa. Ya. Wa yakhudhu bidzanbi, dan Allah ada Tuhan yang akan memberikan sanksi ya, sanksi terhadap pelanggaran. Summa ada, lalu belakangan orang itu lemah lagi imannya, lalu melakukan dosa lagi. Fa'adnab, sehingga dia melakukan dosa kembali kesalahan. Faqala ay Rabb, lalu setelah itu menyesal lagi. Wahai Rabb, ighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Ya. Faqala tabaraka wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan adnaba abdi dzanban, hambaku kembali melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabba, namun dia terus menyadari bahwa ada Rabb yaghfiru dzanba, yang mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzanbi, dan yang senantiasa akan memberikan sanksi terhadap dosa dan pelanggaran. Qad ghafartu li abdi, maka selama hambaku itu setelah melakukan dosa dia ya, bertaubat menyesal, falyaf'al ma yasha, silahkan tidak apa-apa ketika dia melanggar lalu dia pintar taubat, silahkan lakukan selama engkau selalu bertaubat. Ya, jadi
setelah kita melakukan dosa, ya, lalu kemudian hari kemudian iman kita naik, lalu kita menyesal, lalu istighfar, ya gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya kita lama-lama imannya turun lagi, lalu melakukan dosa bahkan bisa jadi yang sama, ya. Lalu kemudian kita ikut taklim lagi, ya, ada lagi perbaikan, lalu kita istighfar lagi, menyesal lagi dengan apa yang lalu. Nah, itu bukan namanya munafik. Itu bukan yang namanya munafik. Karena munafik bedanya sama ini, ya, adalah orang yang tidak jujur, ya. Bahkan disebut tidak pernah menyesal hatinya, walaupun bisa jadi menyesal lidahnya. Jadi mohon maaf secara lisan tapi hatinya tidak. Misal kalau ini enggak, memang hatinya jujur sehingga istighfar. Nah, karena kita katakan tidak ada yang taubat menyesal hatinya, beristighfar lidahnya sekaligus secara jujur begitu kecuali orang beriman. Ya, kecuali orang beriman. Ya. Nah, penutup. Ya, menunda azab bagi pendosa di dunia, afu salah satu bentuk rahmat Allah. Ya. Al-afu. Ya, jadi setelah tadi al-ghafur, al-afu itu juga makna kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sebutkan di Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalau Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab manusia dengan dosanya, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Di bumi ini satu pun makhluk, ya. Jadi sistemnya apa hukuman Allah berlakukan tanpa ada namanya ampunan, maka di dunia ini tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Karena manusia pasti dipastikan bersalah, cuman Allah pengampun untuk menunjukkan kasih sayangnya, dan karenanya, ya, itulah hikmah dibalik kenapa Allah biarkan dosa dan maksiat terjadi. Bahkan kadang menjadi, ya, apa, sebuah sistem terstruktur kayak liberalisme, kayak iklan. Ya, Allah tetap biarkan, ya, sehingga terbukti secara rekam jejak bahwa secara tulus bukan Allah yang memaksa, mereka yang memilih dosa dan maksiat. Ya. Ya, kita udah pernah jelaskan bahwa Allah berikan kesempatan kayak begitu, ya. Orang bebas imma syakiran wa imma kafura. Ya. Wa imma kafura. Karena ya kita sebutkan kalau sistemnya adalah keadilan, setiap orang yang berdosa lalu kemudian kena azab, maka itu dipastikan manusia ibadah bukan lagi karena mengharap rahmat Allah, tapi murni karena takut. Ya, takut, ya, apa, sakit, takut, ya, bermasalah. Nah, nauzubillah, kalau tidak diberikan pengampunan, ditunda oleh Allah, kita susah mendapatkan yang namanya orang-orang ikhlas. Ya, orang ikhlas karena tidak ada opsi itu. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, malam ini ya, cukup ya, terkait dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sekadar gambaran bahwa Rahman Rahim ini, ya, kalau Rahim di dunia ini sifatnya kayak itu, keimanan, sholat, puasa, ya. Jadi orang kita ini tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, ya. Iman kita naik tanpa rahim Allah, karena itu semua rahimnya, ya. Itu rahimnya gitu. Makanya ini yang kita terus cari, sehingga Allah memberikan rahimnya, sehingga kita bisa naik kelas terus menjadi muslim yang lebih maksimal kayak gitu, ya, rahimnya. Nah, ini di dunia. Nanti rahim Allah di akhirat itu wujudnya surga. Nah, ya, wujudnya surga. Ya, kalau di sini dunia wujudnya adalah istiqomah. Ya. Rahmat Allah di dunia ini murni, ya, seperti pemberian kesempatan hidup bagi orang kafir bahkan sekalipun. Tapi manakala masuk ke kuburan, masih adakah ya rahman Allah di sana? Enggak. Ya, yang ada adalah rahimnya itu. Cuman sekali lagi, rahman Allah itu kadang juga konsekuensinya adalah memberikan rasa sakit.
Itu ya. Jadi rahmat Allah, Rahman itu memberikan rasa sakit ya, supaya kayak sekarang ada Covid ya misalnya ya, supaya manusia introspeksi diri. Jadi Rahman Allah itu mengkonsekuensikan adanya namanya apa? Operasi ya, operasi ya, sehingga tidak selamanya baik Rahman itu. Ya, berbeda dengan Rahim. Kalau Rahim ini ibadah itu dipastikanlah kebaikan. Ya, karena mengarahkan ke fungsi yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Ya, silakan nanti setelah ini ya kita buka tanya jawab. Ya, hadani Allah wa iyyakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Ya. Ya. Kemudian kita minta ampun kepada Allah, kita, nah, apakah masih tetap ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan tadi? Misalnya, ya soal dunia gitu ya, atau tidak ada sama sekali Allah mengampuni dan tidak ada konsekuensi, atau tetap ada konsekuensinya? Karena pernah mendengar ya, pendapat juga dari ceramah dari itu beliau bilang yang namanya dosa itu pasti ada kifaratnya atau penebusnya, baik mungkin sakit gitu, apa Iya. Tapi kalau kita bertobat minta ampun kepada Allah, apakah Allah menghilangkan konsekuensi itu sama sekali atau tetap ada efek dari dosa yang kita lakukan tadi? Iya. Ya, jadi nanti ini terkait dengan efek maksiat ya. Iya. Kalau kita lihat dari sisi Allah sendiri, ada yang tadi kita sebut Ghafur itu, ada lagi Afu, ada yang sifatnya Ghafur hanya ditutupi, bekasnya masih ada. Ya. Yang sangat mungkin nanti itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga dari sisi Afu yang mana Afu itu bersih, terhapus. Ya. Makanya kita sering dengar bahwa Al-Afu lebih tinggi dari Al-Ghafur kayak gitu ya. Karena kapan Al-Afu itu kehapus, nggak akan lagi ada bekasnya kayak itu. Ya, ditutupi itu. Ya. Salah satu maknanya misalnya bahwa jika seseorang berdosa ya, berdosa secara sendirian, tidak terceritakan ke orang lain dan juga tidak terlihat ke orang lain, sehingga nggak ada orang yang kena efek buruknya gitu ya, terinspirasi misalnya, maka ya setelah dosa itu selesai kita perbuat dan tidak ada yang tahu kecuali kita yang melakukannya ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, nah yang kayak gitu masuk kategori Allah Ghafur, Allah tutupi. Tapi mana kemudian kita ceritakan misalnya ya kan, dan diceritakannya itu bukan untuk diambil pelajaran tapi ada nuansa kebanggaan ya kan gitu ya, itu langsung tadi penutup itu dibuka kembali oleh Allah dan terhitung lagi tidak terampuni ya, mana masih mungkin akan ada efek ya, ada efek. Jadi wallahu a'lam bahwa ya ada hukum sebab akibat gitu kan ya, intinya kan ya. Walaupun kalau dalam aspek apa yang Allah ampuni jauh lebih tinggi dibanding efeknya yang balikannya yang buruk gitu ya. Sehingga ya walaupun ada tidak sebesar harusnya. Tidak sebesar yang seharusnya. Kita katakan tadi kalau maksiat, ya kalau efeknya itu mau dilihat, kita udah mati duluan sebelum kita misalnya udah balik langsung berdosa. Kalau Allah nggak tunda ya, kita mati sendirian lebih cepat dari sebelum ya waktunya, karena maksiat kita gitu kan ya. Sehingga wallahu a'lam ya, ada hikmah di balik ketika Allah Subhanahu wa taala hanya menutupi tidak menghapusnya ya kan, dan ada juga yang betul-betul dihapus oleh Allah, nggak ada lagi bekas-bekasnya untuk efeknya keburukan itu. Wallahu a'lam. Ya, makanya ya kita terus berusaha untuk memperkokoh dan terus mengasah istighfar itu supaya Allah benar-benar hapus, bukan lagi sekadar ditutupi, tapi Allah hapus. Ya, belum lagi banyak hal-hal lain nanti yang membuat dosa-dosa itu
bukan sekedar tertutupi tapi terhapus. Ya, misalnya ya termasuk disebutkan bahwa apa ya? Misalnya ya di rumah antara kita dengan istri ya, pasangan, antara kita dengan anak-anak kan ada dosa-dosa itu yang terjadi karena misalnya kita terlalu keras gitu ya, atau sebaliknya bisa jadi kita terlalu lembut sehingga anak-anak nggak terkontrol gitu ya. Nah itu disebutkan itu nanti tukaffiruhu ya akan terhapus dalam hadis itu ya, terhapus oleh hal-hal yang lain seperti sakit, infak ya. Makanya nanti di apa itu 1000 Jalan Menuju Taubat yang buku yang kita tuliskan nanti di situ ya, bahwa bagi seorang muslim ya minimal ada 10 sebab umum yang menyebabkan manusia bersih dari dosa dan maksiat sebelum dia masuk ke kuburan, sebelum meninggal. Apalagi kalau imannya makin meningkat kan, yang kita sebut muslim mukmin muhsin itu ya. Belum lagi kita katakan ya, sebagaimana di surah Al-Furqan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Salah satu bentuk rahmat Allah, orang-orang yang sudah taubat dari maksiat yang dia lakukan, maksiat yang tadinya terhitung dosa itu menyesal, taubat, lalu kemudian istighfar, diperbaiki, itu dirubah oleh Allah jadi kebaikan malah. Ya, jadi ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang tadinya lautannya keburukan, setelah dia taubat dan tulus taubatnya, Allah robah itu menjadi kebaikan. Nah, itu menurut saya yang tidak ditemukan oleh muslim pemula. Muslim pemula, karena nggak banyak penyesalannya. Adapun muslim yang sudah masuk kategori istiqomah ya, mukmin dan muhsin, istighfarnya saja itu sudah membuat terus berubah keburukannya jadi kebaikan. Walaupun kita kan nggak ada orang yang maksum, tetap aja yang, tetapi pabrik kebaikannya jauh lebih banyak dibanding pabrik. Makanya disebutkan bahwa ya wala syaukatu tusyakuha, sampai ya kita jalan aja tertimpa duri, ya kan gitu ya bahasanya kalau dalam ini, dalam hadis. Itu semua illa kaffarallahu bi khatayahu, kecuali itu semua menjadi apa? Takfir atau penutup dosa-dosanya itu. Wallahu a'lam. Makanya gini, kadang mungkin bahasanya gini lah, pacaran misalnya, pacaran. Setelah kita punya anak begini, betapa kita khawatir waktu kita remaja itu, mau atau tidak kita pernah pacaran, karena budaya udah. Nah sekarang kita punya anak begini, ya Allah, gimana rasanya saya misalnya kalau anak laki saya atau anak perempuan saya tiba-tiba pacaran, lalu saya tahu. Kalaupun tidak tahu, itu membuat saya tidak malu, ya kan? Nah tapi alhamdulillah karena itu sudah kita taubatin dulu ya kan ya. Sudah setelah kita taklim, setelah kita begini, kita taubat, alhamdulillah itu nanti menjadi alasan Allah untuk menjaga anak-anak kita. Makanya salah satu yang kita temukan makna Ar-Rahim itu, kasih sayang khusus Allah, adalah kesolehan bapak itu sama ibu ngefek ke anak-anak dan keturunan. Karena itu juga nanti menjadi apalagi namanya pundi-pundi amal kebaikan setelah meninggal bahkan. Ya. Ya, makanya ya naudzubillah bahwa kita sudah tobat lalu Allah jaga. Ya disebutkan di surah Al-Kahfi itu, ya kan? Ada orang yang sudah lama meninggal, lalu setelah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu lewat kan? Ya, Allah apa sebutnya itu? Ya, yang dinding itu. Ya, Allah kepengen menampakkan harta simpanan bapaknya, Allah jaga untuk keturunannya. Kenapa? Karena abuhu soleha, bapaknya orang soleh, sehingga harta aset-aset duniawinya bahkan pun dijaga oleh Allah. Ketika anaknya sudah besar, Allah kemudian itu ada hikmah kayak gitu itu. Nah, itu tahu atau tidak gitu. Saya salah satu cerita yang saya pernah baca adalah ada seorang anak ketika meninggal orang tuanya. Jadi kebiasaannya adalah selalu infak atas nama bapaknya. Ya, apa ya itu, buku-buku, mushaf. Ya, jadi
itu diperhatikan oleh anaknya. Oh, ini kebiasaan. Lama kelamaan ya, setelah sang bapak ini yang meninggal, anaknya tadi itu yang karena memperhatikan terus ya ikut ya seperti itu melakukannya kayak gitu. Ya, termasuk ya ada teman di kantor di salah satu masjid di Rawamangun sana itu, ya. Dia salah satu ininya, kata dia, saya nggak tahu Ustadz, sejak saya muda usia SMP itu saya senang kumpul sama orang-orang dewasa kayak gini, kayak kita ini. Jadi umurnya kayak Haris itu ya misalnya ya. Dia senang ngumpul sama kita, tapi ketika dia ngumpul, dia kerjanya ngurus orang tua itu, orang-orang lebih dewasa, nyiapin minuman, bahkan bikinin teh, ya. Sampai suatu saat Ustadz katanya saya di DKM juga di salah satu masjid itu yang katanya Ustadz tempat di taklim. Suatu saat ada anak-anak saya lihat galau. Dia pakai pakaian sekolah SMA, tapi kok saya lihat bolak-balik doang depan masjid, nggak pergi sekolah. Iya. Akhirnya saya samperin karena anak itu memang beberapa kali saya lihat di masjid aktif gitu. Pas saya tanya, oh ternyata dia mau ujian di sekolah, nggak ada uang bayar. Jadi mau pulang bingung, ya kan? Dianggap ke sekolah. Mau juga minta uang ke ibunya, bapaknya, ada juga uang. Akhirnya mondar-mandir dekat masjid, dia dipanggil. Hanya terus terang begini Om. Nah, akhirnya dikasih uang sama dia. Bayar tuh uang sekolahmu, ikut ujian. Nah setelah itu anak itu kemudian ya udah ikut aktif di masjid itu. Nah kata dia sejak dia ikut sama saya perhatikan persis seperti saya 10-20 tahun yang lalu Ustaz. Gaya Allah langsung pertemukan saya itu yang gaya saya dulu gitu, yang suka ngurus bapak-bapak dan orang tua ketika ya orang ngumpul-ngumpul bikinin teh, kasih air minum. Kata dia, ya Allah begitu cepat Allah balas gitu. Ya anak itu sekarang masih jadi mahasiswa kita di STIS dibiayai sama masjid DKM itu. Wallahu a'lam antara efek dosa dan efek kebaikan gitu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.